Di sini di Google saya sudah googling asuransi kredit agar kita semua paham apa itu asuransi kredit di pinjol gitu ya. Nah, ini sudah ada ya dari AI ya kan. Apa itu asuransi kredit? Yaitu jaminan pembayaran kredit oleh pihak ketiga kepada pemberi kredit apabila penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Ya. Lagi kita cari lagi yang ada di banyak nih. Ya Askrindok, PLN, OCBC gitu kan ya, Allianz dan lain-lain gitu kan ya. Mari kita cari ya pakai OCBC ya kan, lalu asuransi kredit ini. Ya. Oh, ini bahasa Inggris. Ini OCBC ya, sudah saya baca juga. Lalu ini dari apa nih? ASEI, asuransi kredit penjaminan gitu. Nah, coba kita baca dari OCBC saja, karena ini OCBC itu kan bank ya, bank OCBC. Tidak mungkin mereka nulis asal-asalan, ya kan? Kalau artikelnya dari koperasi gitu kan, koperasi Dana Jaya, Mitra Jaya Sejahtera sampai selama-lamanya gitu, jangan dipercaya artikelnya gitu ya. Kalau OCBC bonafit lah gitu, oke. Nah, di sini judulnya ya, asuransi kredit, pengertiannya, manfaatnya, dan cara kerjanya. Oke, langsung saja kita baca. Ini nggak sampai 5 menit kalau nggak salah kita baca. Oke, nah nanti saya juga akan menyebutkan pinjol-pinjol mana saja yang pakai asuransi kredit. Oke, langsung kita baca. Asuransi kredit adalah bentuk pertanggungjawaban pihak asuransi kepada kreditur. Oke, asuransi kredit adalah bentuk pertanggungjawaban dari pihak asuransi kepada kreditur apabila debitur atau nasabah atau kita-kita ini tidak bisa melunasi pinjaman. Ya, sama halnya dengan kegiatan berinvestasi, asuransi kredit juga penting untuk melindungi aset di masa depan. Selanjutnya, adanya proteksi tersebut menjamin resiko gagal bayar jika debitur meninggal dunia, mengalami kebangkrutan, atau terkena PHK. Oke, layanan asuransi memiliki nilai tersendiri dalam melindungi masa depan Anda, terutama jika terjadi hal tidak terduga suatu waktu. Nah, lantas, apa sebenarnya manfaat asuransi kredit? Bagaimana cara kerjanya? Yuk simak pembahasannya di bawah ini. Pengertian asuransi kredit. Untuk keamanan aset di masa depan, program layanan asuransi menjadi pilihan tepat bagi Anda dan keluarga. Asuransi kredit adalah pertanggungjawaban pihak asuransi atas gagal bayar debitur kepada kreditur. Adapun pelaksanaannya diatur oleh Peraturan OJK tentang asuransi kredit dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK 010/2008 tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan surety gitu ya. Ternyata asuransi kredit sudah ada dari tahun 2008 gitu ya. Tapi kita baru tahu di tahun-tahun ini setelah gagal bayar di pinjol gitu ya. Dan parahnya lagi ada kreator yang menyangkal ya, yang tidak mau mengklaim bahwa ada asuransi kredit gitu, asal-asalan ya kan. Nanti kalau kreator-kreator seperti itu ujung-ujungnya Anda cicil, Anda bayar pinjol itu gitu ya kan. Oke, selanjutnya. Pada umumnya, asuransi ini harus dimiliki apabila Anda hendak mengajukan pinjaman seperti KPR kredit, pemilihan rumah, KKB, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit. Untuk mendapatkan asuransi kredit, debitur harus berusia antara 20 hingga 64 tahun. Pelunasan pinjaman dilakukan maksimal hingga usia 65 tahun. Oke. Nah, asuransi kredit adalah bentuk proteksi bagi debitur yang tidak bisa melunasi pinjaman dengan ketentuan tertentu. Terdapat beberapa pengecualian dalam resiko gagal bayar tersebut. Jika debitur urung membayarkan pinjaman karena hal-hal seperti kelalaian debitur, kelalaian kreditur, bencana alam, dan terlibat kasus hukum, maka asuransi kredit tidak dapat berlaku. Oke, nah manfaat asuransi kredit. Seperti jenis proteksi aset lainnya, layanan asuransi kredit memberikan keringanan dalam pelunasan pinjaman oleh debitur kepada kreditur. Pihak asuransi menyediakan beberapa kemudahan dan keuntungan dalam proses pembayaran utang. Adapun manfaat asuransi kredit adalah memenuhi pembayaran sisa kredit tanpa tunggakan, melunasi bunga pembayaran sisa kredit dan tunggakan, memberikan kemudahan pengajuan pinjaman. Nah, jenis asuransi kredit. Pada umumnya ada dua jenis asuransi kredit yang dikenal di Indonesia. Jadi ada dua. Ya. Namun dalam penerapannya terdapat dua kriteria dari program proteksi pinjaman tersebut, yaitu asuransi kredit konsumtif dan produktif. Nah, pembagian ini dilakukan berdasarkan nasabah dan tujuan pinjamannya. Adapun informasi tentang jenis asuransi kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kredit konsumtif. Ya, nah ini yang sering kita pakai guys, ya untuk pendidikan, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Oke. Nah,
Layanan asuransi kredit konsumtif ditujukan untuk nasabah perorangan. Dalam penerapannya, asuransi ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu asuransi kredit jiwa dan PHK. Asuransi jiwa berlaku apabila tertanggung kredit atau nasabah meninggal dunia dan tidak bisa melunasi utang. Di sisi lain, asuransi PHK mempertanggungjawabkan gagal bayar jika debitur mengalami PHK. Nah, jenis asuransi kredit ini memiliki beberapa macam produk yang memang diperuntukkan bagi debitur individu. Contohnya asuransi kredit konsumtif diantaranya adalah asuransi kredit multiguna dan asuransi kredit kendaraan. Kalau Anda ke PHK, gitu ya, ke PHK nggak bisa bayar, gagal bayar, maka asuransi kredit ini akan cair. Cairnya kemana? Bukan ke Anda, tapi untuk melunasi hutang pinjol Anda, melunasi hutang ke pinjol-pinjol yang Anda gagal bayarkan itu. Oke. Yang kedua, asuransi kredit produktif berbeda dengan asuransi kredit konsumtif. Jenis proteksi dari pihak asuransi ini ditujukan untuk badan usaha atau penggiat usaha kecil menengah (UKM). Layanan ini akan memberikan proteksi apabila debitur perusahaan gagal melunasi pinjaman akibat usaha gagal atau bangkrut. Beberapa contoh asuransi kredit produktif adalah asuransi kredit mikro dan investasi. Nah, kalau produktif itu untuk usaha, kalau konsumtif itu untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan lain-lain. Ya, kita kebanyakannya di sini nih, nomor 1 ini, gitu ya. Selanjutnya, cara kerja asuransi kredit. Nah, cara kerjanya gimana nih? Ya kan kalau kita gagal bayar gitu kan. Nah, gini ya. Asuransi kredit adalah penanggungan gagal bayar yang tidak berbentuk tunai. Penerapannya hampir sama dengan asuransi jiwa, di mana wujud pertanggungjawabannya berupa pelunasan hutang. Apabila debitur meninggal dunia dan tidak bisa melunasi hutang, maka pihak asuransi akan menjamin pelunasannya. Pihak asuransi akan menjamin pelunasan, dijamin ya pelunasan Anda itu. Seperti asuransi pinjaman lainnya, premi asuransi kredit juga diberikan kepada debitur. Biasanya pihak tertanggung bisa mendapatkannya dengan membeli paket asuransi dari bank atau lembaga pembiayaan. Adapun cara hitung premi asuransi kredit adalah ini rumusnya PR T kali PP gitu kan ya. Apabila debitur meninggal dunia dan tidak bisa melunasi hutang gitu, maka pihak asuransi akan menjamin pelunasannya. Oh bang, berarti saya harus meninggal dunia dulu. Ya nggak bisa. Gimana bisa? Anda meninggal dunia lalu bisa melunasi hutang. Gitu ya di sini ya. Apabila debitur meninggal dunia dan tidak bisa melunasi hutang, Anda sudah meninggal, Anda bisa nggak melunasi hutang? Nggak bisa. Ya kan? Jadi kalau debitur ini meninggal dunia dan tidak bisa melunasi hutang, contohnya seperti di PHK ini ya, di nomor 1 jenis asuransi kredit konsumtif gitu. Jika ada yang kurang jelas silakan diskusi di kolom komentar dengan baik dan benar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pinjol-pinjol yang ada asuransinya ya. Nah, sebenarnya semua pinjol itu ada asuransinya guys. Ya, OJK juga sudah menerapkan bahwa pinjol-pinjol wajib menggunakan asuransi gitu. Tapi hanya ada beberapa pinjol-pinjol yang menuliskan asuransi kredit pada platform websitenya atau platform aplikasinya gitu. Nah, yang pertama adalah EasyCash. Ya, ini EasyCash gitu kan ya. Di sini EasyCash itu ya. Nah, menyatakan bahwa perlindungan asuransi. Ya, kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda, dana investor maksudnya. Yang pertama EasyCash. Nah, permasalahannya adalah orang-orang pada bingung gitu kan ya, bang kalau saya galbay gitu kan ya. Lalu kapan diasuransikannya? Gitu kan biar utang saya auto lunas kan gitu ya, guys. Ya kan guys, ya dengerin ya. Yang enak-enak itu kadang susah. Ya, butuh waktu. Ya. Jadi nggak bisa nih, misalkan Anda galbay gitu kan ya, lalu sebulan kemudian dilunasi nggak pakai asuransi gitu kan ya, lalu Anda bisa minjol lagi. Itu terlalu enak untuk kita ya. Itu prinsip guys ya, bukan karangan belaka. Yang namanya enak-enak ya itu butuh waktu. Jadi stop menanyakan kapan saya akan diasuransikan, tapi Anda boleh menanyakan ada asuransinya tidak. Gitu ya. Kalau kapan itu kebijakan pinjol dan asuransi. Ya setelah menagih Anda ya setahun, mungkin 6 bulan bahkan ada yang galbay seminggu pun udah langsung diasuransikan. Ya, entah karena itu memang keadaan kondisi dari pinjol tersebut. Kondisinya pinjol ini ya hari ini pengen klaim asuransi semua gitu kan ya. Yang gagal bayar gitu kan. Mulai dari 2 tahun, 3 tahun itu diasuransikan semua gitu. Nah, Anda yang baru galbay seminggu itu ke bawah guys.
ya ke bawah bisa saja gitu ya. Jadi yang penting kita tahu bahwa ada asuransinya, isi cash gitu. Nah, yang kedua ya Lentera Dana Nusantara atau S-Pinjam gitu ya. Kita klik asuransi di sini. Nah, di sini ada nih ya, asuransi gitu kan, mana nih? Nih. Set ya. Ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana atau asuransi kredit sebagaimana relevan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Gitu ya. Ini ada asuransi kreditnya. Jadi ketika Anda ke PHK atau gimana gitu ya, itu bisa dicairkan. Ini PT Lentera Dana Nusantara. Ya. Lentera Dana Nusantara itu adalah S-Pinjam. Gitu. Oke, selanjutnya adalah Samir. Ya, Samir juga ada asuransi kreditnya. Gitu. Oh, ini dia. Ya, sebentar. Set. Segini aja. Nah, atas pertimbangan secara sepihak sepenuhnya oleh Samir, pendanaan yang didanai oleh pemberi dana dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Ya, pendanaan yang didanai oleh pemberi dana dapat dilindungi oleh asuransi kredit. Jadi ada asuransi kreditnya ketika pemberi dana ini atau investor itu ya mendanai pendanaan gitu ya ke nasabah-nasabah. Gitu. Oke, selanjutnya adalah di SP Letter guys. Ya, nah, SP Letter ini harus ngecek di HP. Di sini nggak ada guys di websitenya gitu. Oke. Nah, caranya adalah Anda masuk ya ke bagian saya ini gitu kan ya. Lalu Anda klik SP Letter. Oke, lalu scroll paling ke bawah dan klik syarat dan ketentuan ini. 4.3 biasanya kalau asuransi itu. 3.4 nih 4.3 ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit sebagaimana relevan. Nah, ini SP Letter ya guys ya. Nih. SP Letter tuh syarat dan ketentuan layan CF Commerce Finance gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.